Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Najal Fikri Dahlan, biasa dipanggil Alan, dengan NIM 2102 3110018. Fakultas saya Syariah, prodi saya Hukum Tata Negara, dan asal saya dari Ponorogo. Kedua kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tentang sosialisasi 5M dan pentingnya vaksinasi. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari bermacam-macam lah. Ada 5 atau bisa lebih. Yang akan saya sebutkan 5 saja. Pertama, memakai masker. Kita semua perlu sekali memakai masker jika keluar dari rumah dan tidak dipakai untuk orang yang sakit saja. Maksudnya kita memakai masker ketika kita sedang tidak sakit saja. Kita sehat pun memakai. Kita melakukan apapun juga harus memakai. Yang sehat juga perlu memakai masker karena COVID-19 penyebarannya sangat cepat dan sangat mudah dan sangat berbahaya sekali. Dan alangkah baiknya jika masker yang kita gunakan itu sekali pakai. Ya tergantunglah kita berapa lama memakai maskernya. Kalau cuma dipakai untuk 2 menit, 3 menit untuk melakukan hal-hal yang ringan di dalam rumah, itu bisa dipakai 2 kali lah, jangan sampai 3 kali. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan baik menggunakan sabun ataupun tidak menggunakan sabun. Tapi alangkah baiknya jika kita menggunakan sabun karena sabun mengandung obat-obat yang bisa membunuh bakteri atau kuman yang menempel di tangan kita. Dan gunakanlah air yang mengalir karena itu memudahkan kita untuk menghilangkan kuman, virus, bakteri ataupun zat yang lainnya yang berbahaya di tangan kita dengan mudah, karena air yang mengalir itu mendorong bakteri-bakteri yang menempel itu, mendorong ke bawah. Dan cuci tangan harus sampai ke ruas-ruas jari, jangan cuma ebek-ebek doang, jangan cuma selaput terus baliknya gitu doang, harus sampai ruas-ruas jari. 20-30 detik lah kita gosok ruas-ruas jari kita agar kuman-kuman kita rontok. Dan jika pas di luar kita tidak ada air, usahakan kita membawa hand sanitizer di tas kita, di dompet kita, ataupun sekarang ada yang mudah dijangkau itu. Sekarang ada kayak gantungan tapi ada hand sanitizernya, itu kan mudah dijangkau sekali. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jika kita terpaksa keluar karena kebutuhan penting, kita harus menjaga jarak daripada orang lain sejauh 1 meter. Bukannya kita ada apa-apa dengan orang lain itu, tapi kita harus mementingkan kesehatan kita juga. Di masa-masa pandemi ini kita tidak apa-apa bersifat egois kepada diri kita, karena juga kita menyelamatkan mereka, juga menyelamatkan diri kita sendiri. Kita jaga jarak, kita tidak keluar-keluar, ya seperti itu. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jika harus menjauhi kerumunan, kita harus menjauhi kerumunan, karena semakin kita berkerumun, semakin besar juga kita terinfeksi COVID-19. Kerumunan seperti waktu kita di pasar, waktu kita butuh belanja, kita ya jangan dekat-dekat lah sama orang-orang yang di pasar. Beli habis itu langsung ke membeli lain, selesai langsung pulang, kita ganti baju, kita buang masker, baju kita cuci, seperti itu. Dan yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas, yaitu
Jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik kita diam di dalam rumah. Juga kita tahu media-media yang ada saat ini sangatlah canggih di era 5.0 ini. HP yang bisa digunakan untuk apa saja. Kita tahu pepatah bilang dunia ada di dalam genggaman di tangan kita. Maksudnya itu kan HP. Kita sekali buka HP kita bisa tahu apa saja yang berita-berita update yang ada di seluruh dunia. Jikalau kita lapar, kita juga bisa beli makanan. Kita haus, kita bisa beli makanan lewat situ juga. Apapun. Kalau mau ketemu dengan teman kita yang jauh ataupun dekat, usahakan dulu nggak usah ketemu, tapi kita gunakan alat-alat yang disediakan itu, seperti video call, chatting, chat WhatsApp, IG, Telegram, masih banyak sekali, Line, dan lain-lain. TV juga ada kalau kita boring nonton HP karena radiasinya sangat tinggi, kita lihat TV bareng-bareng sama keluarga. Dan ya itu bisa kita lakukan seiring berjalannya waktu. Pasti awal-awal pasti kita akan bosan. Dan mari kita saling membantu satu sama lain dan jangan sampai termakan berita hoak. Kita membantu orang yang kesusahan. Jika kita ada rezeki lebih, kita sama-sama membantu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi. Apa itu vaksin? Kita bahas vaksin dulu. Vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Zat ini akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Vaksin dibuat agar dapat melindungi manusia dari penyakit yang sedang mewabah seperti pandemi COVID-19. Dulu juga ada vaksin tapi sebutannya bukan vaksin dulu, lupa aku. Vaksin itu seperti difteri terus yang lain-lainnya. Ya seperti itu contohnya untuk melindungi diri kita. Bukan kok untuk membuat untuk apa-apa ya, banyak konspirasi yang datang di sana sini katanya kalau vaksin gini terus efek 2 tahun 3 tahun ke depannya. Oh ya, itu akan kita bahas nanti. Lanjut, vaksinasi itu suatu prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Setelah vaksin, ada pula imunisasi. Imunisasi itu proses membuat tubuh manusia terlindung dari sesuatu. Itu suntik dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan kandungan-kandungan yang sudah diterapkan oleh dokter yang pastinya aman. Lalu ada imunitas, yaitu kemampuan kekebalan tubuh memerangi suatu penyakit. Dan yang perlu kita ketahui tentang vaksin, ada beberapa macam suntikan vaksin, dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Yang pertama itu Sinovac, yang kedua Sinopharm, ketiga CanSino, 4 Astra, dan kelima Genesin kalau nggak salah. Itu pengertian bisa sampean browsing di Google Anda sendiri. Kalau Sinovac tahu saya itu 3 kali suntik, dan Astra 2 kali. Sinovac sama Sinopharm itu setahu saya 3 kali. Kalau CanSino ke atas itu sudah 2 kali. Dan sudah dipastikan vaksin itu sudah lulus beberapa tahapan uji klinis dulu. Tujuannya untuk memastikan keamanan saat digunakan oleh manusia. Keamanan vaksin bagi masyarakat adalah prioritas dan tugas utama pemerintah. Dan juga kita tahu bahwa kemana-mana kita harus memakai vaksin. Seperti saya akan berangkat ke Malang, itu pun di jalan itu ada beberapa polisi yang meminta keterangan surat vaksin, swab, ataupun genos ataupun apa. Kalau kita PP terus, contoh saya Malang Ponorogo, kalau swab terus kan biayanya juga mahal. Kalau vaksin itu kalau kita pandai-pandai mencari kita dapat gratis. Dan cukup sekian sosialisasi sedikit saja dari saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.